Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita di mentoring Platinum 5. Materi TWK malam hari ini kita membahas tentang integritas. Nih, jadi sebelum kita memulai pembahasan materinya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, aku mulai share screen-nya aja ya. Nah, integritas nih. Jadi malam hari ini kita membahas tentang integritas. Apa sih integritas itu? Jadi integritas itu dibagikan menjadi 3 pengertian. Yang pertama, integritas adalah nilai yang merupakan kesatuan antara sikap, pola pikir, perasaan, dan ucapan yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nih kayak tadi di soal pretest, ada soal pretest bahwa integritas itu selaras dengan hati. Nah, jadi apa yang kita kerjakan itu juga harus sesuai dengan hati kita, walaupun di integritas ini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sempurna. Jadi di sini kita jangan melakukan kesalahan apapun, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara nantinya. Kita nggak boleh membuat kesalahan gitu. Lalu yang kedua, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk mempunyai wibawa yang tinggi dan kejujuran yang tinggi nih. Jadi maka inilah aku katakan kalau integritas itu berhubungan dengan nilai-nilai kejujuran. Jadi paham-paham anti korupsi. Tuh. Lalu yang ketiga, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata integer yang berarti lengkap atau utuh. Jika kita artikan dari asal katanya tersebut, maka integritas dapat diartikan sebagai suatu usaha yang utuh dan lengkap dan dilandasi dengan kejujuran, kualitas, serta konsistensi karakter dari seseorang tersebut. Nih, jadi untuk keseluruhannya, integritas ini adalah perilaku kita sebagai aparatur sipil negara nantinya. Kita dituntut untuk mempunyai kejujuran, wibawa, dan berkualitas, serta kita harus konsisten nih. Jadi apa yang kita lakukan, kita juga harus konsisten, harus selaras juga dengan hati kita. Jadi di sini pribadi kita itu dituntut benar-benar untuk menunjukkan sikap yang baik ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Oh teman-teman, tolong di mute ya teman-teman. Tadi udah aku mute semuanya, jangan sampai di on kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau integritas nasional tuh apa sih teman-teman kira-kira? Secara keseluruhan nih berarti kalau nasional ya. Nah, integritas nasional itu adalah upaya politik atau kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk. Harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan-tujuan nasional di masa depan untuk kepentingan bersama. Dan jadi integritas nasional ini lebih ke paham secara menyeluruh nih teman-teman. Jadi gimana sih cara pemerintahan itu bisa menyatukan semua unsur masyarakat. Jadi Indonesia kan terdiri atas banyak masyarakat yang berbeda sifat, berbeda pendapat gitu. Gimana si pemerintahan kita ini menunjukkan atau orang-orang ini gitu, kita semua ini mempunyai satu visi yang sama, satu misi yang sama untuk melahirkan tujuan-tujuan yang baik di masa depan. Makanya itu di integritas ini juga kita sebagai ASN nantinya kita dituntut untuk mempunyai inovasi-inovasi baru. Jadi gimana sih, apa sih yang bisa kita salurkan untuk kedepannya, apalagi di instansi kita masing-masing nantinya, gitu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini ada penyebab terjadinya proses integritas itu sendiri. Yang pertama itu adalah
kebersamaan sejarah. Jadi di Indonesia ini kita semua penduduk di Indonesia mempunyai sejarah yang sama. Kita pernah dijajah oleh Jepang, kita pernah dijajah oleh Belanda. Jadi kita sama mempunyai sejarah yang sama, maka kita di situ timbul nilai integritas. Kalau kita nggak mau lagi tuh terulang sejarah tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Nih, kalau misalnya kita mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai sikap kejujuran yang tinggi, terus sikap yang selaras dengan hati nurani kita, untuk ancaman-ancaman dari luar pun kita bisa membatasi itu teman-teman. Kita nggak akan termakan dengan secara cepat apapun yang masuk dari luar gitu. Jadi kita mempunyai sikap yang bisa memfilter apakah hal tersebut bisa masuk di diri kita itu atau enggak tuh. Lalu yang ketiga itu adanya kesepakatan pemimpin nih. Di Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden, mempunyai perdana menteri dan mempunyai wakil-wakil rakyat. Nah, jadi mereka yang mempunyai kesepakatan tertinggi gitu, mau dibawa kemana, kita kan tadi kita tahu bahwa integritas nasional itu mempunyai aturan-aturan gitu tuh. Nah, aturan-aturannya ini dibuat dari pemimpin-pemimpin kita. Jadi aturan yang mereka buat itu harus kita lakukan gitu. Jadi kita dituntut untuk melakukan apapun itu sesuai dengan aturan yang mereka buat gitu. Itu demi kemajuan bangsa kita sendiri. Lalu yang selanjutnya homogenitas sosial budaya serta agama. Jadi sosial budaya kita serta agama di Indonesia itu banyak ya teman-teman, berbagai agama dan juga berbagai budayanya. Jadi di sini persatuan itu kita juga dituntut untuk mempunyai rasa toleransi yang tinggi gitu. Lalu yang terakhir adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Jadi politik dan ekonomi ini nggak akan bisa terpisahkan ya teman-teman. Jadi kalau ekonominya ada apa-apa pasti ada permainan politiknya juga nih. Jadi kalau integritas itu muncul ada ketergantungan antara bidang politik dan juga bidang ekonomi. Lalu gimana sih proses integritas di Indonesia itu sendiri nih teman-teman? Jadi setelah kita mengetahui pengertian tentang integritas tadi, maka kita akan hubungkan integritas tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nih, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, integritas dapat menyatukan keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi tujuan utama integritas itu adalah menyatukan keanekaragaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nih, kalau ada soal-soal tujuan integritas pasti tujuan umumnya itu untuk menyatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nih, suku-suku yang ada di Indonesia itu antara lain suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Bugis, Betawi, Baduy, Asmat, Dani, Ambon, Minangkabau, dan lain-lainnya. Tuh. Kalau di Sumatera Selatan sendiri ada suku Komering, ada suku Palembang. Tuh. Lalu agama yang tersebar di Indonesia yaitu ada agama Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, selain agama, ras juga tersebar di wilayah Indonesia, yaitu ada ras Melayu Mongoloid, ras Wedoid, ras Negroid, ras Papua, dan Melanizoid. Nih, kalau di Sumatera Selatan ini lebih ke ras Melayu, karena masih masuk daerah Melayu gitu. Lalu budaya yang tersebar di Indonesia, di antara lainnya yaitu ada tari daerah, ada lagu daerah, dan ada bahasa daerah. Nah, bahasa yang tersebar di wilayah Indonesia itu antara lain ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui bahwa Melayu itu nggak hanya ada di Malaysia. Malaysia lebih ke Melayu kan, tapi di Indonesia juga ada Melayunya. Melayu di Indonesia itu ada di Kepulauan Seribu,
Kepulauan Riau, teman-teman. Jadi di Kepulauan Riau itu dia udah pakai bahasa Melayu, terus dia juga rasnya Melayu. Keanekaragaman unsur-unsur yang terdapat di wilayah Indonesia tadi tuh itu harus disatukan dalam suatu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuannya, sehingga terciptalah integritas atau kesatuan yang utuh yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Pancasila. Oke, nih teman-teman ada 3 dimensi utama dari integritas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah dimensi kejujuran. Jadi dimensi kejujuran ini harus menunjukkan sikap dasar berupa kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain, dan rendah hati. Jadi kita di dimensi ini, kita dituntut untuk mempunyai rasa peduli kepada orang lain, kita nggak boleh menuduh orang lain, dan kita harus rendah hati. Gitu. Jadi lebih kejujuran. Nah, dari kejujuran tersebut, kita menciptakan dimensi konsistensi nih. Jadi dimensi konsistensi ini adalah menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. Nih, jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan tadi berupa kejujuran ini, berupa empati ini harus konsisten ya teman-teman. Jadi harus sejalan, maksudnya itu terus-menerus kita lakukan. Jadi kita konsisten tuh, nggak boleh nuduh orang tuh, harus konsisten, harus kita teliti dulu gimana orang tersebut bisa melakukan. Misal ada dia melakukan kecurangan nih, jadi lawan kata kejujuran adalah kecurangan kan. Jadi kalau dia melakukan kecurangan, maka kita nggak boleh saling menuduh, tapi kita cari tahu dulu nih apa sih penyebabnya. Nanti ada nih kita pelajari apa sih penyebab kecurangan itu sendiri gitu. Lalu kalau kita udah konsisten, kita ada dimensi keberanian nih. Jadi kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita nggak salah, kita punya bukti, maka kita harus berani. Nih ini 3 dimensi ini harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Kalau kita jujur, kita konsisten, kita berani, siapa yang bisa menyalahkan kita kalau kita benar dan kita udah melakukan hal yang benar gitu sesuai dengan SOP-nya. Kayak aku di rumah sakit, kalau aku udah sesuai SOP, aku tunjukkan sama orang tersebut kalau memang orang tersebut menuduh aku melakukan suatu kesalahan gitu. Sedangkan aku udah melakukannya sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. Dan lawan kata dari integritas adalah hipokrisi atau munafik nih. Jadi teman-teman, kalau di agama kita tuh ada 3 ciri-ciri orang munafik. Berkata ya bohong. Nah, pokoknya yang hal-hal yang negatif itu kebalikan dari si integritas. Jadi disintegritas sama integritas. Jadi kita harus mempunyai 3 dimensi ini yang kita perlukan. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal yang menunjukkan tentang integritas, berarti kita harus mencari jawaban yang menunjukkan bahwa itu adalah sikap paling terbaik, sikap yang jujur, sikap yang empati, dan rendah hati. Lanjut ya. Nih teman-teman, ada 2 fungsi integritas. Yang pertama itu adalah cognitive functions of integrity. Jadi ini adalah fungsi kognitif integritas yang mencangkup kecerdasan moral dan self-insight. Self-insight itu sendiri mencakup self-knowledge dan self-reflection. Artinya, integritas fungsinya memelihara moral dan akhlak seseorang yang selanjutnya mendorong dia mempunyai pengetahuan yang luas. Maaf, teman-teman. Jadi, di sini di fungsi kognitif ini dia lebih menekankan kepada ilmu kita sendiri dan juga cerminan kita. Jadi apa yang kita dapatkan dari orang lain itu kita refleksikan. Jadi kita tunjukkan dengan sikap kita gitu. Jadi tapi ilmu yang kita dapatkan dari orang lain ini adalah ilmu-ilmu yang baik. Jadi ilmu yang baik kita serap lalu kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Lalu ada effective functions of integrity. Integritas efektif. Jadi apa sih fungsi integritas efektif itu?
Jadi yang mencakup conscience dan self-regard. Dalam konteks ini, integritas fungsinya memelihara nurani seseorang supaya tetap hanif sebagai seorang hamba, agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan, sebab secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hati, tetapi hewan tidak mempunyai kolbu, sesuatu yang ada di dalam diri manusia nih. Jadi kalau di afektif ini lebih ke hati kita. Jadi kita melakukan hal tersebut, apa yang kita aplikasikan di kehidupan kita itu melalui hati dan pikiran kita, teman-teman. Jadi kalau di kognitif itu adalah kita mengambil ilmu orang lain lalu kita terapkan, kalau di efektif ini lebih ke hati dan pikiran kita lalu kita terapkan. Itu teman-teman. Lanjut, nah ini manfaat integritas ya teman-teman. Nih manfaat integritas itu sendiri, yang pertama ada manfaat secara fisik. Nih, kalau secara fisik kita akan merasa fit, sehat, dan bugar. Kita setiap saat merasa siap melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Kenapa sih kita nggak akan merasa fit, sehat, dan bugar? Karena kita memiliki pikiran-pikiran yang positif, teman-teman. Kita memiliki daya untuk melakukan pekerjaan itu dengan sangat penuh semangat gitu. Jadi kalau kita penuh semangat, pikiran kita pikiran kita positif, maka fisik kita pun akan baik, akan bugar karena kita nggak mempunyai beban pikiran dan juga nggak punya beban di fisik kita sendiri gitu. Lalu yang kedua ada manfaat secara intelektual nih. Secara intelektual manfaatnya dengan mental dan pengetahuan kita bisa memaksimalkan kemampuan otak kita nih dari badan kita yang fit tadi, pikiran kita yang fresh dan juga positif tadi, itu akan mempengaruhi kerja otak kita, teman-teman. Jadi kalau kerja otak kita itu kita lagi berpikir positif, maka kerja otak kita itu akan melahirkan pikiran-pikiran atau inovasi-inovasi yang akan memajukan Indonesia itu sendiri. Nanti akan timbul tuh inovasi-inovasi baru kalau pikiran kita udah positif gitu. Lalu yang ketiga ada manfaat secara emosional. Secara emosional nih manfaatnya diri menjadi lebih penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi, dan penuh kehangatan emosional dalam interaksi kerja nih. Jadi secara emosional diri udah fit, pikiran udah positif, jadi kita mempunyai rasa empati, simpati kita pun tinggi gitu. Jadi kita kalau misalnya ada teman kita yang melakukan kesalahan atau butuh nasihat kita, di situ kita bisa melahirkan empati kita, simpati kita, bisa melahirkan solusi-solusi yang baik untuk dia. Kita nggak akan melakukan untuk memanas-manasi mereka atau mengkompor-kompori mereka, tetapi kita memberikan solusi yang positif karena pikiran kita sendiri pun positif gitu. Jadi kita di sekeliling kita, di sekitar kita, emosional kita pun akan teratur gitu. Jadi untuk membantu orang lain atau membantu diri kita sendiri pun kita akan lebih paham gitu apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang dibutuhkan diri kita itu sendiri. Lanjut nih, ada manfaat secara spiritual. Spiritual ini lebih ke dalam diri kita ya teman-teman. Jadi mental kita di dalam diri kita, hati kita itu membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu, termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan atau tidak membuat senang, seperti keberhasilan, kegagalan, atau penderitaan. Jadi kalau ke spiritual ini lebih ke hati kita ya teman-teman. Nah, kita akan menjadi lebih bijaksana. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita udah punya pikiran positif tadi, maka kita akan bisa menerimanya. Kalau kesalahan, maka kita bisa memperbaikinya. Kalau itu keberhasilan, maka kita tidak akan menjadikan itu sebagai sebuah kesombongan gitu. Lakukanlah yang terbaik ya teman-teman kayak gitu. Lakukanlah yang terbaik tapi jangan merasa diri ini paling terbaik gitu. Kalau kita punya pikiran kayak gitu, kita nggak akan pernah
integritas kita pasti tinggi gitu. Nggak akan pernah kita down ke bawah. Semua manusia itu pasti pernah down, tapi kalau kita punya pikiran yang positif dan diri kita juga bersemangat, insya Allah semua yang kita lakukan itu bisa selaras dengan hasilnya nanti. Gitu. Lalu ada manfaat secara sosial nih. Secara sosial, kita akan mampu membuat berkembangnya suatu hubungan baik satu sama lainnya dalam lingkungan masyarakat, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut yang menuntut kekompakan dan kerjasama yang baik, mempunyai kepekaan hati dan perasaan untuk selalu diberikan tempat untuk orang lain di dalam hati kita. Nih, jadi kalau secara sosial itu kita nggak hanya mementingkan diri kita sendiri nih, tapi kita juga bisa mementingkan hati-hati orang yang ada di sekitar kita. Jadi apapun yang mereka butuhkan, jadi kegiatan sosial kita pun kita nggak akan terganggu gitu. Tuh. Oke teman-teman lanjut. Nih. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki integritas tinggi nih teman-teman. Ini adalah contoh yang harus kita miliki nantinya sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang pertama, orang yang tidak memakai kedok nih. Jadi kehidupan kita itu nggak boleh memakai kedok, walaupun pasti di suatu waktu kita pasti memakai kedok kita masing-masing gitu, menyembunyikan sesuatu untuk kebaikan gitu. Tetapi kalau di kita secara ASN kita dituntut itu nggak boleh memakai kedok. Lalu yang kedua, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan di belakang. Nih, jadi harus sama nih, harus sejalan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sejalan. Jadi di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa itu nggak boleh beda. Ini sama aja nih, ciri-ciri ini sama aja mencerminkan bahwa kalian nggak punya ciri-ciri orang munafik seperti itu. Lalu yang ketiga ada konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Ini lebih ke agama nih, berarti apa yang kita imani. Kalau kita sebagai muslim yang kita imani adalah kitab suci Al-Quran. Nah, sama yang kita lakuin di keseharian kita itu harus sama gitu. Makanya salah satu pedoman hidup manusia itu juga adalah kitab-kitab dari ajaran agama kita masing-masing gitu. Lalu yang terakhir adalah konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Jadi nilai hidup ini adalah nilai-nilai yang kita ambil dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Jadi kita menyeleksi tuh teman-temannya, kita bisa menyeleksi lingkungan sekitar kita ini, baik buruknya baiknya kita ambil, buruknya kita koreksi gitu teman-teman. Tapi harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lanjutnya, nah teman-teman, ini yang aku bilang tadi. Ini adalah triangle dari Dr. Donald Cressey. Jadi ini adalah segitiga suatu kecurangan itu bisa terjadi. Yang pertama itu adalah adanya pressure. Jadi pressure ini tekanan, jadi ada tekanan, lalu dia ada opportunity atau ada kesempatan dari tekanan tersebut, lalu dia ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kalau dia ketahuan, maka dia akan menggunakan rationalization. Jadi dia akan melakukan pembenaran bahwa yang dilakukannya itu adalah benar, padahal dia sangat salah gitu. Lalu apa sih kira-kira pressure atau tekanan itu? Nih, tekanan atau pressure. Jadi tekanan atau pressure ini adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Nih, jadi tekanan ini adalah alasan seseorang yang bisa menjadikannya melakukan kecurangan. Jadi kalau kayak wakil rakyat kita yang kita tahu sekarang melakukan korupsi-korupsi itu, dia pasti punya tekanan tuh dalam hidupnya. Apakah itu dari tuntutan gaya hidup keluarganya, ataukah harus memenuhi hasratnya,
atau karena ia memang suka diberi untuk melakukan kecurangan tersebut gitu teman-teman. Jadi ada alasan di balik dia melakukan kecurangan tersebut, tekanan yang menekan diri dia sehingga dia harus melalui jalan tersebut gitu. Lalu nih ada kesempatan, dilihatnya ada kesempatan saat alasan itu ada gitu. Si opportunity atau kesempatan itu sendiri yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan nih. Jadi kalau dia udah dapat nih tekanan tuntutan dia harus kayak gini. Terus sama si orang lain ini ada nih kesempatan, muncul kesempatan untuk dia melakukan suatu tindakan. Lalu dia lakukanlah si tindakan ini. Kalau udah ada kesempatan, dia pasti melakukan tindakan tersebut. Tuh. Lanjut yang ketiga nih, ini yang si rationality tadi atau pembenaran nih. Jadi pembenaran atau rasionalisasi ini merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Padahal ia udah tahu nih, bahwa yang dia lakukan itu adalah curang. Tapi dia masih membenarkan dirinya. Dia nggak mau salah. Karena tekanan tersebut, dia melakukan kecurangan, tetapi dia merasa kecurangan itu bukan suatu hal yang salah gitu, teman-teman. Nah, hal ini nggak boleh gitu yang kita punya di dalam diri kita. Tiga segitiga ini nggak boleh. Jangan sampai kita punya tekanan. Nah, itulah perlunya integritas tadi ya, teman-teman harus punya sikap yang positif. Kalau kita nggak punya pikiran yang positif, gimana kita bisa menjalankan kehidupan kita gitu, teman-teman. Kalau kita udah nggak positif, itu bisa aja tuh kecurangan masuk dalam diri kita. Nih, kita masuk ke materi korupsi ya, teman-teman. Nih, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Ini ada korupsi ini jadi benar-benar jadi momok yang besar untuk diri seorang wakil rakyat aja dulu deh. Dari diri kita juga bisa sih. Kita bisa korupsi apa? Korupsi waktu, kita korupsi apa ya kalau misalnya di diri kita sendiri nih, yang paling jelas itu adalah korupsi waktu kalau di diri kita sebagai manusia ini, sebagai diri kita sendiri itu korupsi waktu karena kita suka nggak tepat, kita nggak tepat waktu, kita nggak wibawa, kita nggak puas terhadap diri kita sendiri, itu udah korupsi, udah termasuk korupsi. Nih, ini adalah contoh kasus yang contoh kasus yang bertentangan dengan sikap integritas itu adalah korupsi. Nih, ada landasan hukum dari pemberantasan korupsi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, sistem integritas nasional atau SIN adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Jadi ini adalah sistem yang berlaku di Indonesia atau yang kita teman-teman tolong di pause dong. Maaf, di mute maksudnya.
Ini adalah contoh kasus tadi ya. Jadi sistem integritas nasional di Indonesia ini untuk pemberantasan korupsinya ini sistemnya yang digunakan itu adalah sistem atau yang kita ketahui bahwa ada namanya KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di situ sistemnya udah ada semua gitu. Sudah terintegrasi, sudah tersusun secara rapi melalui si undang-undang ini. Jadi si sistem integritas nasional kita itu merujuk yang dilakukan oleh KPK itu sendiri, teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini tugas KPK sendiri. Tugas KPK itu yang pertama berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, KPK tersebut bisa berkoordinasi dengan instansi yang berwenang gitu. Kalau kayak aku, berarti KPK bisa berkoordinasi dengan instansi pemerintahan Kota Palembang. Atau bisa juga dengan BPK. Tuh. Atau dengan instansiku sendiri gitu, dengan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang gitu. Jadi dia bisa berkoordinasi dengan instansi dan bawahan-bawahannya gitu. Lalu yang kedua, sebagai supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dia menjadi supervisi nih, menjadi orang yang pertama untuk memberantaskan hal tersebut gitu. Lalu yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi KPK ini bisa melakukan penyelidikan, bisa juga menuntut nih. Ada tindakan korupsi tercium di suatu daerah, maka dia mempunyai hak tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Kalau memang hal tersebut terbukti dilakukan oleh orang tersebut, oknum tersebut. Lalu selanjutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, jadi tugas KPK ini melakukan tindakan pencegahan atau upaya preventif nih teman-teman. Jadi bisa jadi dia mempunyai seperti kalau itu dia mempunyai suatu badan-badan kecil gitu, orang-orang kecil sekitar dia membentuk suatu wadah gitu untuk melakukan tindakan pencegahan itu sendiri, baik melalui kegiatan webinar, baik melalui kegiatan yang sosial gitu, atau dia secara langsung terjun ke masyarakat. Yang jelas dia harus mencegah tindakan tersebut nggak boleh terjadi dilakukan oleh orang ataupun di suatu instansi gitu. Lalu yang terakhir, dia melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan dia jadi monitor nih, makanya aku bilang tadi, segala sesuatu yang kita lakukan, itu akan berurusan dengan KPK, kalau kita memang seorang abdi negara gitu. Jadi kita, kerjaan kita tuh dimonitor sama mereka. Benar nggak sih, adakah kecurangan kita yang kita lakukan gitu. Nah, ini wewenang KPK ya teman-teman. Nih, wewenang KPK yang pertama adalah mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dia berkoordinasi terhadap penyelidikan dan penuntutan. Lalu yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi semua sistemnya dia semua yang melakukannya. Jadi itu adalah KPK semua. Dia bisa buat sistem laporan sendiri, ada sistematikanya, ada aturan-aturannya gitu. Yang ngeluarin aturan itu juga KPK. Lalu meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Jadi dia bisa di suatu waktu dia melaksanakan audit tiba-tiba, dia menanyakan apakah ada di instansi tersebut bau-baunya akan ada yang melakukan tindakan tersebut. Lalu ada melaksanakan dengan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Jadi kalau ada yang berbau dengan atau udah dapet nih orang yang melakukan tindak korupsi tersebut nih, kita pun harus ada yang namanya mediasi gitu, mendengarkan pendapat dulu kenapa sih orang tersebut melakukan korupsi tersebut nih. Itu dan masuk di triangle tadi ya. Jadi pasti dia ada tekanan, ada kesempatan
Itu apakah dia akan membenarkan dirinya atau tidak nantinya. Maka diadakan mediasi atau pertemuan dulu. Lalu yang terakhir adalah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi ini. Jadi instansi kita masing-masing pun nggak hanya KPK, tapi berkoordinasi dengan instansi kita menyelenggarakan tindak pencegahan itu pidana korupsi. Jangan sampai hal tersebut dilakukan atau terjadi di suatu instansi. Lanjut nih, ini adalah nilai-nilai anti korupsi ini. Nilai yang pertama itu adalah jujur. Jujur itu harus, yaitu lurus hati, tidak berbohong, dan kita nggak boleh curang. Ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Berarti nilai-nilai ini harus ada di diri kita sebagai abdi negara nantinya. Aparatur sipil negara nantinya kita dituntut untuk mempunyai nilai-nilai anti korupsi. Nggak hanya sebagai ASN, sebagai untuk diri kita sendiri pun kita harus punya nilai-nilai ini gitu. Dan nilai jujur, berarti kita harus lurus hati, tidak berbohong dan curang. Terus kita harus punya nilai peduli, yaitu mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Lalu kita harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Disiplin, yaitu taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu kita harus punya nilai tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Lalu ada nilai-nilai lagi nih. Nilai kerja keras, yaitu gigi dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Lalu ada nilai sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Lalu ada nilai berani, yaitu mantap hati dan percaya diri, tidak menghadapi masalah. Lalu ada nilai adil nih. Adil itu adalah berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Nih, nah teman-teman kalau misalnya kita akan melakukan program anti korupsi di tempat kerja kita nantinya atau di tempat-tempat lain atau kita yang mau menjadi promotor untuk membuat program anti korupsi tersebut boleh. Jadi ini ada 6 langkah nih menurut Transparansi Internasional. Yang pertama itu adalah commit atau komitmen. Yang kedua adalah assess. Yang ketiga planning. Yang keempat act. Yang kelima monitor. Dan yang keenam adalah report. Lalu commit itu apa sih? Nih, ini sih 6 tadi. 6 langkah pembangunan program anti korupsi. Yang pertama tadi komit, yaitu berkomitmen anti korupsi. Yang kedua assess, yaitu kita assessment. Jadi kita menilai dulu kondisi dan lingkungan resiko saat ini. Jadi kita di instansi tersebut kita nilai nih kondisinya gimana, beresiko nggak kira-kira dia melakukan korupsi tersebut gitu. Berarti kita harus melakukan assessment dulu. Lalu yang ketiga planning tadi adalah merencanakan program-program anti korupsi. Jadi program apa aja sih kira-kira anti korupsi ini? Kita yang merencanakannya. Lalu yang keempat adalah melaksanakan rencana yang tadi susun, planning act tadi. Yang kelima, monitor kemajuan pelaksanaan program. Kalau udah semua dilaksanakan, maka kita harus melaporkan gitu. Melaporkan pelaksanaan program. Nah, ya teman-teman kita udah mulai latihan soal ya. Untuk soal nomor 1 ini, berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada kecuali A. Seseorang menyerobot antrean tiket, B. Tidak membuat KTP di kelurahan, C. Ikut dalam pembuatan SIM massal, D. Memberikan informasi palsu tentang negara, E. Mengambil barang di tongkol tanpa membayar. Yuk teman-teman yang lainnya boleh tuh dihidupin, boleh di-unmute, boleh bantu aku beberapa orang untuk menjawabnya. Dan di sini di chat udah pada jawab ya. Ya jawabannya C ya. C. C. Oke, teman-teman yang lain. C. Apa nih alasannya milih C? Ingat ya teman-teman, itu ada kecuali. Soalnya kan si masalah itu kan ya sah-sah aja. Si masalah itu kan dari sah-sah aja. Kan dia kan membuat SIM dengan cara yang sah. Oke. Oke, kita lihat ya jawabannya benar apa enggak.
Oke, benar teman-teman. Jadi jawabannya itu C, ikut dalam membuat SIM massal. Kenapa? Nih, kalau ikut dalam pembuatan SIM massal itu merupakan cerminan budaya anti korupsi karena termasuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Karena dia udah jujur tuh dan tidak melakukan kecurangan. Sedangkan korupsi tadi tuh merupakan suatu kecurangan. Lanjut soal kedua di teman-teman. Soal kedua, ketika sedang berjalan di taman, Fitri melihat seorang pedagang yang berdagang menggunakan kursi roda. Karena kedua kakinya lumpuh. Namun pedagang tersebut sangat gigih dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nilai anti korupsi yang dapat diteladani oleh Fitri adalah A. Mandiri, B. Jujur, C. Bertanggung jawab, D. Peduli, E. Disiplin. Ini teman-teman soal ini tadi ada di pretest kita. Oke, udah pada jawab A. Kenapa teman-teman jawab A? Ada yang bisa bantu aku? Oke, jawab. Jawabannya A itu karena dia itu Ya, karena dia itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ya, definisi mandiri itu adalah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jawabannya yang A. ya. Tadi udah kita pelajari ya bahwa sifat nilai-nilai anti korupsi itu ada salah satunya mandiri nih. Jadi mandiri itu kita nggak bergantung pada orang lain nih. Kita bisa meneladani sikap si pedagang tersebut walaupun dia menggunakan kursi roda, dia nggak butuh bantuan orang lain gitu. Ini harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, lanjut soal ketiga. Nih, soal ketiga, apa ada yang bisa bantu aku? Berikut ini yang merupakan salah satu cara masyarakat berintegritas dalam pemberantasan korupsi, yaitu A. Berperan aktif dalam memberikan informasi dugaan tindakan ketidakjujuran yang mengarah ke tindak korupsi. B. Melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum. C. Melakukan koordinasi dengan mitra terkait untuk pemberantasan anti korupsi. D. Meningkatkan upaya pendidikan anti korupsi, atau E. Melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Jawabannya yang D ya. Soalnya kan dengan meningkatkan upaya pendidikan anti korupsi itu kita bisa melaksanakan ini semua A, B, C, dan E. Oke. Masyarakat ya teman-teman. Ya masyarakat lah. Sebelum melakukan upaya pemberantasan korupsi kita harus menuntut ilmunya dulu, yaitu menuntut ilmu pendidikan anti korupsi. Itu intinya. Oke. Ada yang lain? Ini ada yang jawab A, kenapa nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Ada yang bisa bantu aku sebelum kita mendapatkan jawaban yang lebih tepat nih. Kak Darus, Kak Winda ini jawabnya A. Kenapa nih Kak? Karena ini Kak, karena di situ kalau yang B itu kan untuk kepolisian menurut saya, yang ya. C itu untuk ke perusahaan dan yang D itu ke pendidikan. Nah, untuk yang E ini kan internasional. Nah, yang menurut saya yang A yang paling tepat. Oke, jadi ini kita punya ini ya teman-teman. Jadi kita punya ciri-cirinya, yaitu kita di sini sebagai masyarakat. Nih, kita sebagai masyarakat nih. Berarti kita sebagai diri kita sendiri nih. Kira-kira apa sih yang kita lakukan dalam upayanya tersebut gitu? Nih, jawaban yang benar. Nih jawaban yang A. Nih, jadi Kak Darus tadi udah benar. Jadi jawabannya itu adalah berperan aktif dalam memberikan informasi dugaan tindak ketidakjujuran yang mengarah ke tindak korupsi. Perlu kalian tahu, di sini ada masyarakat ya. Ini bisa kalian bukti bahwa masyarakat kita sebagai masyarakat luas gitu. Kita sebagai masyarakat kita sendiri pun udah disosialisasiin sama badan-badan BNN atau
atau yang lainnya gitu, atau KPK, kita kalau misalnya kita melihat suatu tindak kecurangan atau kita melihat sesuatu yang tidak baik gitu, kita harus melapor kayak ke BNN. Kita melihat orang memakai narkoba, maka kita berperan aktif tuh memberikan informasi kepada BNN itu sendiri. Nih ada dugaan nih orang ini pakai narkoba nih gitu. Jadi di diri kita ini kita harus berperan aktif nih. Jadi salah satunya kalau kalian punya soal nanti, apa sih kira-kira contohnya kita sebagai masyarakat, maka kalau ada soal yang menjuru ke berperan aktif, maka itu pilihlah jawaban itu gitu. Ya, karena kita sebagai masyarakat, peran kita hanya berperan sebagai menyampaikan gitu, menyampaikan kepada yang berwenang gitu. Kalau kayak yang si penegakan hukum ini kan lebih ke KPK-nya sendiri gitu, orang-orang hukumnya. Sama yang kayak dibilang sama Kak Darus tadi, benar. Kan koordinasi dengan mitra itu, si itu tadi yang kita buat program anti korupsi ini. Nanti program anti korupsi ini apa namanya, dia membuat program-programnya, salah satunya yaitu mengkoordinasikan dengan mitra terkait gitu. Jadi dia berkoordinasi dengan BPK gitu. Kalau misalnya ada korupsi keuangan berarti dia ke BPK gitu kan. Lalu kalau di pendidikan anti korupsi ini juga program ya, masuk di program yang akan dilakukan dengan si mitra terkait ini biasanya. Sedangkan yang kerjasama internasional itu ya jelas kita kerjasama dengan internasional. Ini nih untuk lebih jelasnya itu pembahasannya yaitu jadi kalau kita berperan aktif maka itu adalah cara masyarakat berintegritas dalam pemberantasan korupsi, berperan aktif gitu. Kalau ada dugaan berarti kita harus menyampaikan saja, kita nggak bisa tuh langsung ngelakuin apapun gitu. Oh ya Mbak, kenapa kok jawabannya bukan D? Padahal kan D itu kan dasar untuk melakukan yang A, B, C, dan Iya, E. tapi kita di sini yang D ini lebih ke kita sebagai seorang yang mempunyai seperti instansi kita gitu. Kita misalnya jadi guru misalnya atau menjadi kayak jadi guru gitu di suatu SD. Nah, dia itu nanti akan memiliki pendidikan anti korupsi ini. Jadi dia punya program pendidikan anti korupsi ini. Jadi kayak menjadi apa ya nanti namanya itu tuh kayak seminar gitu. Jadi mereka tuh dikumpulin, mereka diberi pendidikan gitu tentang korupsi itu apa gitu. Sedangkan di sini kan kita jadi masyarakat. Masyarakat nggak mungkin dong kita melakukan upaya pendidikan itu sendiri ke masyarakat luas gitu. Sedangkan kita nggak punya pegangan gitu. Kita sebagai apa gitu. Kalau kita berperan aktif kan mau gimana pun kita, mau siapapun kita, kalau kita berperan aktif menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pendapat kita atau menyampaikan sesuatu yang memang itu kebutuhan kita tahu memang ke instansi yang memang berwenang gitu, jadi kita nggak akan salah gitu. Jadi ini lebih ke ini sih teman-teman, jadi lebih ke implementasi kita lah sebagai masyarakat. Kalau kita melihat suatu yang tindak korupsi, kita nggak mungkin kan melakukan penegakan hukum, meningkatkan upaya pendidikan anti korupsi kan tadi. Kalau misalnya kita meningkatkan upaya, nanti kita bekerja di suatu instansi itu, nanti kita punya wewenang. Sedangkan masyarakat aja, diri kita sendiri, kita nggak punya wewenang untuk melakukan hal tersebut gitu. Udah jelas? Udah, jadi ini lebih ke angka tindakan ya? Iya, kita sebagai masyarakat. Kan ini cara masyarakat berintegritas dalam pemberantasan korupsi. Ya, I see. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat ya. Nih, teman-teman ada yang bisa bantu? Sari, seorang ASN di suatu instansi, sedang terburu-buru menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II untuk melakukan perjalanan penting karena akan ada rapat penting di Surabaya. Tiba-tiba di depan kendaraannya ada 2 motor yang tabrakan. Pemuda tersebut jatuh dan pingsan. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan Sari yaitu
A. Sari melanjutkan perjalanan ke bandara, mengejar pesawat, dan mengikuti rapat penting di Surabaya. B. Sari menelpon ke Surabaya dan mengatakan tidak dapat hadir karena ada kendala. Yang C. Sari langsung menolong pria tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Yang D. Memanggil taksi dan memberi uang serta meminta supir taksi untuk mengurus pemuda tersebut. Atau yang E. Menolong korban dan menelpon ke Surabaya bahwa tidak dapat hadir. Yuk, yang bisa bantu aku. Ini kan soal tipenya TWK seperti kayak TKP lah. Iya. Ini jawabannya cepat tuh, dia tuh intinya kalau ketemu masalah seperti ini itu dia tuh harus menjalankan dua tanggung jawab secara bersamaan. Jadi opsi yang tepat itu yang D. Sebab kalau yang si C kan dia ntar malah dia takutnya malah dia nggak bisa hadir di Surabaya, terus dimarahin bosnya di sana. Nah kalau yang D kan masih keburu, makanya jawabannya D. Ini teman-teman, jadi ini adalah soal seperti TKP. Jadi ini kalian dituntut untuk tahu dulu nih apa sih clue-nya. Ini clue-nya ini terburu-buru ya. Terburu-buru, terus perjalanan dia itu penting ya. Dia ada rapat penting. Ayo yang jawabannya A. Ada Kak Darus A lagi nih. Kak Darus apa nih? Kak Nila atau Kak Nila nih? Kak Nila kenapa sih A? Karena kalau misalnya ini kan di sebuah perjalanan, kemungkinan di sekitar perjalanan itu kan banyak orang gitu kan, Ya. kita lagi terburu-buru, ya mungkin orang lain bisa dapat menolong pemuda yang bertabrakan gitu. Iya benar ya teman-teman. Jadi kalau kata Kak Nila, di situ kondisinya itu di jalan, gitu, di jalan raya. Jadi banyak kendaraan, banyak juga orang yang pasti lebih bisa menolong dia. Karena juga yang nabrak pun bukan Mbak Sari ini gitu, bukan Sarinya. Tapi kita ini di sini jadi dilema ya teman-teman, ini antara mau nolong tapi kita dikejar-kejar waktu. Jadi kira-kira apa sih yang tepat jawabannya? Ini teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah jawaban A. Jadi Sari melanjutkan perjalanan ke bandara, mengejar pesawat, dan mengikuti rapat penting di Surabaya. Kenapa? Nih, ciri khas karakter bertanggung jawab adalah berani menanggung resiko. Bertanggung jawab secara penuh konsekuensi. Jika terjadi kesalahan, tidak mengelak, berbuat terbaik, amanah, dan bertanggung jawab. Nih, jadi, kenapa si Sari ini melanjutkan perjalanan nih, nggak nolong orang tersebut? Karena dia punya tanggung jawab, teman-teman. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya dia sampai di Surabaya untuk menjalankan rapat penting. Sedangkan dia juga terburu-buru waktu. Nah, itu kan kondisinya benar nih, kata Kak Nila tadi. Kondisinya itu di jalan raya. Kanan kiri orang semua gitu. Jadi mungkin nggak ada yang nolong. Sebenarnya ini kita dilema. Tapi yang lebih tepat itu adalah melanjutkan perjalanan. Jadi nanti pun kalau kalian ketemu soal di TKP yang seperti ini, maka pemilihan jawabannya pun sama. Kalian harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian. Itu. Oh ya Mbak, tapi masalah kan Oke. di internet atau di YouTube kan di internet kan dia kan jarang ada soal-soal kayak gini ya, TWK seperti TKP. Ini kok kenapa dia langsung kenapa kok jadi dia tuh si Sari itu dia ngebiarin aja si yang kecelakaan itu. Oke. Ini kan teman-teman sebenarnya udah aku bilang tadi kalau Sari ini lagi di posisi yang dilema gitu. Dia sedang terburu-buru dan rapat yang dia lakukan itu adalah rapat penting. Kalau nggak dia datengin itu berarti dia akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Sedangkan motor yang tabrakan itu adalah motor yang di depan kendaraan dia. Itu pun keadaannya itu di jalan raya. Jadi benar kata Mbak Nila tadi, kalau di jalan raya itu nggak cuma satu orang, nggak cuma kita sendiri. Sedangkan kita dituntut untuk
terburu-buru. Jadi pilihlah jawaban yang benar-benar memang mencerminkan kalau kita udah diberi satu tugas maka kita harus selesaikan gitu. Ini tugas utama si Sari ini apa? Tugas utama si Sari ini untuk hadir di rapat di Surabaya ini. Tuh. Itu yang menjadi tugas pokok dia, teman-teman. Kalau dia harus memanggil taksi, memberi uang ke taksinya, dia manggil taksi nih teman-teman ya. Dia manggil taksi. Taksi belum tentu datang dalam 5-10 menit. Lalu dia yang harus ngasih uang ke supir taksi tersebut. Berarti waktu dia berkurang, sedangkan dia sedang terburu-buru. Kita nggak tahu nih proses terburu-buru orang ini berapa menit lagi untuk mengejar deadline pesawat itu. Sedangkan rapatnya itu nggak bisa ditunda. Dan nggak bisa juga rapat itu ditunda hanya karena nggak ada Sari itu. Jadi dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya kalian memang dilema dapat soal yang kayak gini, pilihlah soal yang memang dia menyelesaikan tanggung jawab pertamanya gitu, tanggung jawab utamanya. Tuh. Udah paham kira-kira? Oh iya, udah paham ya. Oke, kita lanjut ke. Oh Bang, mulai lagi dong tipsnya gimana sih biar latihan ini soal kayak gini yang TWKRS TKP yang integritas soalnya kan di Indonesia jarang ya. Iya, nanti kita ada kita lakukan sharing session aja ya. Kita jawab soal-soal dulu ini. Dan nanti kalau aku nanya lebih lanjut saya tanya di WhatsApp Mbak aja ya. Ya, di Telegram aja. Kayaknya aku juga WhatsApp banyak chat-chat. Jadi takut nggak keburu gitu. Kalau di Instagram sama Facebook juga sama banyak chat ketimbun ya. Iya, benar. Oh iya. Lanjut ya, kita ke soal kelima. Nih, integritas dalam menjaga keutuhan negara, salah satu caranya yaitu dengan cara menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat diwujudkan melalui perilaku A. Menyapa ketika bertemu teman di pasar. B. Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai makan. C. Melengkapi kendaraan bermotor dengan surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK yang berlaku saat berkendara menuju tempat tujuan. D. Membagikan hasil panen kampung kepada tetangga sekitar rumah. E. Ikut serta dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh PMI setempat. Teman-teman, ini adalah garis besarnya adalah hukum. Jadi implementasi kita dalam hukum. Ini semua, ayo teman-teman pada jawab C. Oke, aku minta Kak Putri nih. Kak Putri jawab C. Kenapa sih alasannya jawab C, Kak? Ada Kak Putri? Siapa lagi nih yang jawab C? Oke, Kak Enita coba Kak. Kenapa C? Karena kalau misalnya kita ditilang gitu tidak melengkapi salah satu ini SIM atau STNK, pasti kita itu diperingati kita itu sedang melanggar hukum gitu. Oke. Sama Pak polisinya biasanya gitu kan, melanggar hukum karena tidak membawa salah satu kelengkapan surat-surat kendaraannya. Ya benar ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah semua pasti bisa jawab ini. Karena yang mencerminkan tindakan hukum di sini hanya C. Itu adalah kalau misalnya kita nggak membawa dua-duanya itu, benar kata kakaknya tadi, maka kita akan ditilang dan kita akan akan melakukan persidangan secara hukum. Gitu. Nih. Berarti dia melengkapi kendaraan bermotor dengan surat-surat yang lengkap, menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Lanjut nih soal ke-6. Sekelompok pencuri motor tertangkap basah oleh masyarakat setempat. Sekelompok pencuri motor tersebut dibawa ke kantor polisi dan kemudian ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Mereka diberi sanksi yang sama berat oleh hakim masing-masing 5 tahun penjara. Keputusan yang diambil hakim tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu A. Berani, B. Adil, C. Bertanggung jawab, D. Wibawa, dan E. Mandiri. Apa nih jawabannya, teman-teman?
Jawabannya itu B. Adil. Oke, B. B itu Kak Becky. Winda. Becky. Kak Winda nih jawab B juga. Apa sih alasannya, Kak? Menurut saya adil karena kan di situ ada ini ya, sekelompok pencuri. Artinya kan mereka diberi sanksi yang sama, yaitu sama-sama 5 tahun gitu. Jadi menurut saya adil sih dalam memberikan hukuman kepada mereka gitu. Oke, jadi si hakim tersebut menurut Kak Winda ini sudah berlaku adil karena masing-masing diberi sanksi yang sama berat gitu. Coba ya kita lihat benar nggak jawabannya. Oke, benar. Jadi jawabannya itu adil. Kenapa? Karena dari kasus di atas, hakim tersebut memiliki nilai integritas, yaitu adil. Hakim memberikan sanksi yang sama beratnya terhadap pelaku pencurian motor tersebut. Nih, lanjut nih soal ke-7. Perilaku berikut ini yang mencerminkan budaya korupsi yang sepatutnya tidak boleh kita lestarikan, kecuali A. Sengaja datang terlambat, B. Membuat laporan yang tidak sesuai fakta, C. Membantu atasan yang membuat kecurangan, D. Menabung karena kondisi tidak bisa diprediksi, atau E. Menerbitkan surat keterangan palsu. Oke, pada jawab D ya. Mbak, ini ada Kak Asmawati. Kak Asmawati, kenapa jawabannya D? Ada Kak Asmawati? Halo. Iya, ya, Kak. Karena yang selain D itu konotasinya negatif semua. Oke. Ya, benar ya teman-teman. Konotasinya negatif semua. Coba kita lihat benar nggak? Ya, benar teman-teman ya. Jadi, nih alasannya. Menabung karena kondisi yang tidak diprediksi bukan merupakan contoh budaya korupsi. Menabung merupakan budaya yang harus terus dilestarikan karena memberikan dampak positif untuk hidup seseorang. Oke, teman-teman, kita udah selesai untuk pembahasan materi. Sekarang, kalau ada yang mau ditanyain ke aku, silakan tanyain lewat interaktif, lewat voice boleh, lewat chat juga boleh. Biar kita bisa sama-sama saling sharing ya, teman-teman. Jadi di sini kita nggak terpaku, cuman melaksanakan pembelajaran mentoring aja. Jadi kalian juga bisa belajar, aku pun juga bisa belajar dari kalian. Gitu. Halo, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, ya Kak. Halo. Ya, teman-teman ada yang mau tanya? Silahkan. Karena di materi kita udah selesai. Oh ya Mbak, mau nanya dong. Ini kan apa ya? Ciri-ciri integritas itu adalah orang yang tidak memakai kedok. Kedok di sini maksudnya apa ya? Kedok ini ya? Kedok Apa ini kedok? adalah di sini dalam artiannya kedok itu adalah sesuatu yang tidak kita tunjukkan dari diri kita. Misal kita nggak suka nih sama orang tersebut, tapi kita berkedok seolah-olah kita suka sama orang tersebut. Nah, hal itu nggak boleh ada di diri kita. Kedok ini kayak apa ya? Kedok ini kayak pembenaran gitu. Melakukan hal yang bertentangan dengan diri kita gitu. Jadi padahal kita nggak suka, kita bilang suka. Kayak munafik lah istilahnya. Jadi kayak misalkan kayak cinta palsu juga sama itu. Kedok juga. Iya, kalau kita nggak cinta ya ngapain kita ngomong cinta gitu. Oh ya. Oke. I see. Ada lagi yang lain? Oh ya Mbak, mau nanya dong ini soal masalah CPNS. Iya. Kalau CPNS itu susah dipecat atau enggak ya? Kalau PNS. PNS kenapa? Susah dipecat atau enggak ya? Susah dipecat. Atau gampang atau ada kemungkinan dipecat juga atau enggak? Oh, jadi PNS itu kan kita punya aturan-aturan nih yang mengikat kita. Jadi kalau misalnya kita memang melakukan pelanggaran,
dia biasanya pertama mendapatkan teguran terlebih dahulu, mendapatkan surat peringatan. Tapi kalau misalnya memang yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kesalahan yang sangat besar. Contohnya itu kayak PNS itu kan, kalau PNS itu nggak boleh melakukan ini KDRT misalnya, KDRT atau selingkuh dari istri atau suaminya gitu. Jadi kalau misalnya suaminya atau istrinya tersebut melapor kalau dia udah melakukan hal tersebut kepadanya, dia bisa diberhentikan secara tidak sopan, diberhentikan secara tidak hormat dari PNS, dari status dia sebagai PNS gitu. Jadi kalau misalnya selama kita nggak melanggar aturan dan kita nggak melakukan kesalahan, insya Allah kita aman-aman aja sih. Tuh. Tapi kalau misalkan masalah tugas itu, kalau misalkan tugasnya itu nggak maksimal tuh, apakah dipecat atau dipindahin ke tempat yang lain? Ada dikasih peringatan? Enggak sih, nggak kayak gitu sih kalau PNS itu. Nggak kayak gitu. Dia juga, pemerintah pun nggak bisa mengeluarkan surat peringatan dengan sembarangan gitu. Harus ada hal yang ini ya. Kalau misalnya kalian nggak buat tugas-tugas sebagai tugas pokok dari tupoksi kita masing-masing sebagai seorang PNS, ya itu memang salah kita. Bisa aja sih kita diberhentikan dari PNS kalau kita nggak buat tugas tersebut, karena bukan kita udah jadi PNS bukan berarti kita bebas dari tugas gitu. Oh, I see. Iya, ada tupoksinya Soalnya masing-masing. saya kan dengar suka banyak ceritanya kalau PNS itu susah dipecat. Beda kalau swasta kan kalau nggak nyampe target dipecat. Tapi kalau PNS nggak mencapai target itu dipecat atau dikasih peringatan dulu atau dipindahkan ke tempat yang lain? Enggak sih, jadi kayak mungkin untuk di awal-awal dianya jadi diberi arahan dulu. Kenapa sih ini nggak mencapai yang seharusnya gitu. Terus nanti kita itu kalau misalnya memang itu dievaluasi. Jadi tiap tahun itu dievaluasi, harus ada peningkatan. Jadi dituntut harus ada peningkatan. Walaupun peningkatannya hanya 0,1% gitu. Yang penting kerja kita itu meningkat gitu. Nggak mudah dipecat kalau jadi PNS. Oh ya, I see. Halo Kak. Iya, halo. Kak, saya ingin bertanya tuh Kak. Ya boleh. Yang ingin saya tanyakan ini di sini kan untuk TWK tahun ini sepertinya banyak yang host Kak ya. Nah, apakah ini tim sahabat CPNS ini kira-kira masuk nggak Kak yang kayak undang-undang kan? Terus nama-nama pertanyaannya misal panitia 9 itu siapa saja yang tidak ikut dalam panitia 9, siapa namanya? Kira-kira itu sudah masuk nggak Kak? Apa harus dihafalin atau enggak? Kayak undang-undang harus dihafalin nggak itu Kak? Oke. Jadi kalau soal HOTS itu kebanyakan itu adalah soal-soal di integritas, nasionalisme, dan bela negara. Itu tiga submateri itu soalnya pada HOTS semua kalau di tahun kemarin. Kalau untuk pilar negara yang termasuk undang-undang, lembaga negara, hubungan antar lembaga, terus ada Pancasila, dan ada sejarah Indonesia, lalu ada bahasa Indonesia. Nah, itu soalnya itu jarang HOTS. Karena kenapa? Karena itu adalah materi pokok, teman-teman. Jadi itu adalah materi yang pasti kita pelajarin. Kayak undang-undang itu pasti kita pelajarin. Pancasila tuh pengertian-pengertiannya aja. Kecuali implementasi ya, teman-teman. Pengimplementasian 5 sila Pancasila itu. Jadi kalau 5 sila Pancasila itu masih bisa tuh soalnya HOTS. Terus undang-undang sejarah Indonesia tuh kan nggak bisa kita jawab sembarangan kalau kita nggak tahu yang benarnya itu apa. Jadi untuk pilar negara pelajarin benar-benar aja materinya, bukan dihafal ya teman-teman, jadi dibaca-baca terus, nanti juga kalian pasti hafal sendiri. Dan bahasa Indonesia cukup kalian tahu nih.
Kalau misalnya kayak kesimpulan itu pasti ada penggabungan antara di awal paragraf, di awal kalimat dan di akhir kalimat gitu, menjadi kesimpulan gitu. Terus kata baku, kata tidak baku, ada susunan kata yang salah, penggunaan huruf kapital yang benar gitu. Itu kan materi bahasa Indonesia, maka materi tersebut harus dipelajari. Kecuali kayak integritas, terus ada nasionalisme, terus ada bela negara, itu banyak soal-soal yang hot. Jadi tapi soal-soal yang hot ini terkadang soalnya aja yang hot, tapi jawabannya tetap menjuru ke materi-materinya, kayak yang sejarah nasionalisme di Indonesia, kayak yang partai-partai di Indonesia. Nah, kayak itu kita juga harus lihat-lihat juga, teman-teman. Nggak semua soal itu hots gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal hots itu, kalian baca dulu soalnya, baru kalian teliti maksudnya soal. Kalian pahami dulu pertanyaannya, baru ke isinya gitu, baru ke atas gitu. Kalau aku bacanya kayak gitu sih. Gimana, Kak? Ya, Kak, cukup. Ya, Mbak, aku mau nanya dong. Kalau Iya. TTW kan sama TKP kan kadang kan ada soal yang panjang-panjang tuh, satu soal dia panjang banget. Ya, itu namanya soal HOTS. Nah, itu bagaimana cara biar kita itu bisa ngerjainnya? Apakah harus membaca semua kata-kata di soal atau membaca sebagian saja? Itu yang aku bilang tadi. Jadi kalian itu bacanya dulu, kalau ini kalau yang aku terapin di aku tes kemarin. Jadi aku baca soalnya dulu, soal yang di paling akhir. Itu kan ada soalnya paling akhir. Baru baca di bagian penjelasannya, inti-intinya gitu. Jadi kalian tuh harus tahu inti-intinya. Kan nanti dikasih orek-orek tuh, apa sih namanya, kertas lembar gitu. Ya kalian bikin aja nih kira-kira, ini pertanyaannya ini nih, ini berhubungan dengan ini gitu. Oh iya, yang lebih apa namanya itu, yang lebih tepat nih ini kayaknya. Karena di TWK itu nggak bisa sembarangan, karena kadang soal di bela negara, integritas dan nasionalisme ini jawabannya semua benar. Gitu. Tapi yang paling tepat apa nih, kayak yang kita pelajarin tadi tuh, yang apa namanya itu, cara kita sebagai masyarakat tuh kalau ada tindakan korupsi gimana tuh, itu kan jawabannya hampir semua benar, tapi yang paling tepat yang mana gitu, kayak gitu, Kak. Kalau yang pasal-pasal keluar nggak? Soalnya kan pasal-pasal kan banyak banget. Kalau di tahun kemarin pasal-pasal itu ada yang keluar, ada yang tidak. Jadi lebih banyak pasal itu lebih ke kayak hubungan antar lembaga gitu. Nah, langsung misalnya DPR, fungsi DPR tuh di pasal berapa gitu. Kayak gitu aja sih. Nah, nanti di pertemuan ketiga, insya Allah kita akan bahas tentang Pancasila dan Undang-Undang. Nanti kita belajar juga ada pasal-pasalnya. Jadi ada ringkasan tentang pasal-pasalnya tersebut. Jadi kalian bisa ngapalinnya, nggak perlu bolak-balik buku terlalu banyak gitu, karena kan Jadi pasal ngapalin UUD gimana ya? Soalnya UUD kan banyak banget ya. tips ngapalin nggak ada tips sih. Jadi kalian tuh apa ya, kalau ngapal undang-undang pasal-pasal itu nggak ada tips kalau aku, cuman ada kata-kata yang mungkin dipersingkat gitu untuk pemahamannya. Nanti kita pelajarin di pertemuan ketiga insya Allah minggu depan. Oh iya teman-teman, nanti kalau udah masuk di jadwal bulan puasa, kita kan nanti di minggu ke-3 udah puasa. Jadi itu adalah pertemuan kelima kita, kalau nggak salah kelima atau keempat ya, aku lupa. Itu kita akan memasuki bulan puasa. Jadi aku minta kesepakatan aja dari kalian semuanya. Maunya habis tarawih ataukah sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib mungkin kita udah mulai jam 3 atau jam setengah 4 sore. Tuh. Oke, Mbak. Oke.
Terus kemana kalau Mbak ini kalau kerja kalau selama pandemi ini pulang kerjanya jam berapa ya? Pulang kerja kalau ASN itu kalau dia di kantor dia kerjanya Senin sampai Jumat dari jam 7:30 pulangnya jam 4 sore kecuali hari Jumat pulang 4:30. Oh ya, I see. Oke, ini banyak yang habis tarawih ya, tapi teman-teman di pertemuan pertama kemarin Kalau pekan ada yang dari Manado tuh teman-teman. Nah, dia bilang nanti takutnya kemalaman kalau habis tarawih. Gimana yang lainnya? Oh ya kalau cuma dapat kan masih belum bulan puasa. Nah 2 minggu lagi ya tuh nah bulan puasa nah itunya. Ya kalau nggak bisa hari kerja hari libur. Ya ntar bisa di voting lah di grup lah sesuai kesepakatan ininya. Iya, gimana teman-teman? Kalau enggak kita ganti hari jadi hari Minggu, yang notabene semua mungkin libur kerja. Terus kita sebelum maghrib aja belajarnya, karena yang di luar waktu Indonesia bagian Barat itu agak keberatan kalau habis tarawih, soalnya udah kemalaman katanya. Atau habis asar juga bisa, habis zuhur juga Iya, bisa kalau habis hari libur. asar jam 3:30 atau jam 3 kita mulai. Hari Minggu kita ganti harinya. Nanti aku koordinasi lagi sama Kak Febrinya. Kita ganti jadi hari Minggu. Oh iya, mau nanya dong kalau yang di tempat Mbak itu kalau waktu baca tes CPNS itu formasi posisi Mbak itu yang dibutuhkan 1 orang atau lebih? Kalau aku kemarin dibutuhkan 4 orang. Oh iya. Ya, saya aja waktu tes CPNS 2019 yang kemenaker 5 orang, waduh. Saya peringkat 21 tapi nggak lolos. Nilai 300, soalnya banyak kan PNS itu SSKD 300-an nilainya. Yang 400 jarang. Iya, Iya, soalnya di tahun kemarin juga soalnya nggak terlalu sulit untuk TIU. Jadi semua pada ngebom di TIU kayaknya, TIU dan TKP. Hari Minggu juga ya. Minggu sore. Gimana teman-teman? Soalnya Kak Febri kemarin bilang sama aku menyesuaikan aja jadwalnya sama aku bisanya kapan. Kalau aku bisanya sore abis tarawih pun aku bisa, tapi kan aku nggak mungkin ngikutin jadwal aku tanpa melibatkan kalian gitu. Kan kalian yang mau belajar, jadi aku menyesuaikan juga. Atau gini aja deh, voting di grup Telegram aja ya kali ya. Yang belajar TWK-nya kapan. Oke, kita voting di grup tele aja ya nanti. Sekalian aku koordinasi lagi juga sama Kak Febrinya gimana. Karena kita 2 pertemuan terakhir udah masuk bulan puasa. Oke nih, ada yang saran minggu pagi. Udah pada bangun belum? Biasanya habis sahur bobok lagi. Habis subuh bobok lagi. Ya pagi-pagi sih nggak apa-apa. Soalnya kan habis kalau tidur pagi itu memang menurut Rasulullah kan memang sebaiknya ya jangan ya. Kan kalau pagi-pagi bisa lebih fresh kan habis belajar kan bisa tidur lagi, bisa tidur. Oke, jadi pilihannya ada minggu pagi dan minggu sore ya teman-teman ya. Nanti kita voting lagi ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak apa-apa, nanya aja. Ya, melek ya mata kalau masih pagi. Oh ya, jadi kalau integrasi itu itu masuknya ke sikap sama hati ya? Iya, harus selaras tuh hati. Jadi dia melibatkan hati kita gitu. Melibatkan tindakan kita. Gitu. Jadi kita dituntut untuk nggak punya tuh sikap anti korupsi. Jadi kalau misalnya ada soal integritas yang mengarah ke korupsi, ya berarti nilai-nilai penerapannya tadi loh banyak kan nilai-nilainya tadi ada tanggung jawab, ada adil, ada mandiri gitu.
Oh ya, I see. Oh iya, ada yang dinas di rumah sakit juga ya. Sip-sipan ya Kak, berarti. Oh, Mbak, berarti dulu sebelum jadi PNS kerja di rumah sakit juga ya? Iya, di rumah sakit. Oh ya udah. Karena ngambil S2 nggak banyak. Belum, aku S1 aja belum. Oh, Mbak kebidanan atau perawat sih? Bidan. Bidan sama perawat sama nggak? Beda. Oh beda ya. Oke, jadi untuk PNS bisa ambil S2 bisa Kak. Jadi enggak. Tapi saran aku aja kalau misalnya kalian memang nantinya mau gimana ya, kalau kalian lagi kuliah sekarang, katanya aku dengar-dengar juga itu ijazahnya nggak akan berguna untuk kenaikan pangkat karena kalian udah kuliahnya sebelum kalian dapat PNS gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau ambil kuliah lagi, tunggu kita udah jadi PNS 100%, terus kita mengajukan izin belajar. Jadi kita tuh dibuat keterangan kalau kita tuh izin belajar. Jadi nanti kalau kita mau kenaikan pangkat, ijazah kita itu udah ada izin belajarnya dari pemerintah gitu. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya biasanya kan bisa lah diatur gitu. Ya orang zaman sekarang gitu. Oh I see. Kalau ibu sama bapaknya Mbak Berti itu PNS juga atau enggak? Atau Enggak, orang tua aku enggak PNS dua-duanya. Aja Mas. Ya. Tips membaca soal yang panjang. Jadi tipsnya itu baca aja soalnya Kak, baca pertanyaan di bagian akhirnya. Kalau dia pertanyaan bagaimana sikap kalian, sikap orang tersebut, nah terus baru cari tuh kira-kira poin-poin pentingnya tuh apa gitu Kak. Jangan dibaca semua, memang pusing. Perjanjian nggak ada sih perjanjian, cuman memang aturannya yang dibuat seperti itu. Kalau misalnya memang mau melanjutkan S2 maka harus ada izin belajar. Nah untuk pengajuannya sendiri aku belum nanya secara detail karena aku belum mau mengajukan izin belajar karena harus PNS dulu 100% tuh baru bisa. Dua kali ikut Kak Enita aku kemarin. Di 2018 dan di 2019 kemarin ikut. Tapi aku yang lebih tua dari Mbak aku belum sampai dapat PNS. Mbak lebih muda dari aku udah dapat PNS. Banyak yang orang lebih tua yang usia 30-an yang belum jadi PNS. Yang belum bisa gabung PNS. Iya, jadi kan kita itu gimana ya, jalan hidup kita tuh semua orang tuh dikasih jalan hidup yang beda-beda gitu. Punya pintu yang beda-beda gitu. Jadi kalau nggak sekarang ya mungkin nanti gitu. Cumannya aku dikasih duluan aja gitu. Jadi jangan putus semangat lah pokoknya kalian semua. Kita sama-sama belajar lah di sini, aku pun masih belajar. Iya, sekarang belum 100% PNS, Kak. Jadi sekarang masih ada C-nya di depannya, masih calon pegawai negeri sipil. Masih harus melakukan latsar, harus prajab. Kalau prajab aku lulus, baru aku nanti akan diangkat PNS. Udah sharing-sharing, Kak. Materi kita udah selesai tadi. Oh ya Mbak, kalau jadi CPNS itu masa itu harus 10 tahun atau bisa kurang dari itu jadi CPNS? CPNS masanya hanya 1 tahun Kak. Jadi 1 tahun CPNS udah prajab, udah latsar. Habis itu tinggal nunggu pengangkatan jadi PNS-nya. Yang 10 tahun itu adalah perjanjian kita terhadap instansi yang kita lulus itu. Jadi kita nggak boleh ngajuin mutasi gitu. Jadi kita nggak boleh ngajuin pindah kemanapun
sebelum selesai di situ 10 atau 11 tahun. Oh, I see. Ngerti. Kalau CPNS itu gajinya kecil atau enggak? Atau gajinya masih 3 jutaan atau 5 juta atau 4 juta? Oke, teman-teman, kewajiban warga negara belajarnya sekalian sama pasal-pasal atau terpisah di materi warga negara. Nanti ada materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin akan masuk di situ ya teman-teman. Aku pun belum buka lagi. Nanti aku pelajarin lagi. Tapi pasti ada tuh hak dan kewajiban warga negara. Tuh. Di pasal-pasal pun ada juga tuh hak dan kewajiban kan. Hak berpendapat, hak pendidikan, hak untuk hidup, itu hak untuk menikah, gitu ada. Satu tahun Kak Fardah untuk jadi PNS 100%-nya 1 tahun menunggu. Iya teman-teman, Kak, nggak bukan berarti nggak jadi PNS. Bisa aja dia diangkat, tapi nanti dia ikut lagi perajabnya sampai dia lolos gitu. Nggak tahu sih untuk pemakluman nggak lolos perajabnya itu berapa kali gitu. Ada batasannya kita nggak lolosnya gitu. Tapi perajab itu katanya nggak sesulit itu kok. Perajab itu sama kayak kita buat skripsi gitu teman-teman. Itu adalah inovasi kita yang bakal kita terapkan di instansi kita bekerja nanti gitu teman-teman. Iya, kalau mau pindah tempat harus nunggu 10 tahun. Harus nunggu 10 tahun teman-teman karena kita ada namanya surat pernyataan tidak mengajukan mutasi dan itu sudah tertulis banget 10 tahun masa kerja. Yang nggak tahu ya kalau zaman sekarang kan udah bisa dikong-kali-kongin. Man nggak tahu deh. Mungkin juga kalau untuk cewek pun bisa mengajukan pindah. Karena kan kalau cewek bisa aja ikut suami di kemana gitu kan ada alasan yang kuat gitu. Kalau cowok ya alasannya apa gitu. Kita masih ada post-test ya Kak, kalau mau live sekarang juga nggak apa-apa, soalnya post-testnya nanti akan aku kasih ke grup kita, di grup di grup tele. Oh, tes prajab itu kita ada, di sana kita 1 bulan belajar materi lah, kita belajar seperti sekolah lagi gitu. 1 bulan, terus di akhir Prajab kita melakukan inovasi atau membuat kayak skripsi itu gitu. Membuat kayak satu inovasi yang bisa kita lakukan di instansi yang kita lamar gitu. Apa sih kontribusinya dalam bentuk apa? Dalam bentuknya kayak skripsi itu teman-teman nanti juga diujikan. Yang kita buat itu diujikan, ada pengujinya. Oke. Soal gaji ya teman-teman. Jadi gaji kalau CPNS itu masih 80% dari gaji pokok. Untuk D3 gaji pokoknya aku sendiri 2,3 juta, 80%-nya 1,8 juta. Terus yang S1 atau 3A itu kalau nggak salah gajinya 26. Sekarang dapatnya 21. 80%-nya. Ya gitulah pokoknya. Terus untuk tunjangan segala macam itu tergantung dari instansi kalian ya, ngasih atau enggak, karena itu kebijakan instansi masing-masing. Terus laporan itu pasti ada tiap tahunnya, ada namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, terus ngisi laporan kinerja, ya beda-beda lah setiap instansi. Kalau aku di rumah sakit, aku harus setiap bulan aku harus kumpul yang namanya laporan kinerja, terus dupak, terus ada SKP per tahunnya, namanya sasaran kerja pokok gitu, sasaran kinerja per tahun, SKP. Jadwal materi, iya oke, nanti aku udah di pertemuan pertama udah aku kasih tahu sih materinya, aku bahas apa di setiap minggunya.
Tapi nanti insya Allah kalau misalnya aku koordinasi lagi sama Kak Febrinya, apakah boleh nanti aku sharing PPT-nya aja. Tapi di PPT itu ada soalnya langsung, nanti itu susah. Oh, aku pisahin aja nanti PPT-nya biar kalian juga bisa baca-baca. Untuk di minggu depan kita insya Allah akan pelajari tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang SMA itu biasanya penjaga tahanan ya. Penjaga tahanan atau enggak pengawal tahanan kalau di kejaksaan. Ternyata teman-teman aku bakalan share post testnya. Silakan kerjakan pas tesnya dulu. Gaji CPNS lulusan SMA. Oh, kalau nggak salah ada temanku yang lulusan SMA itu gajinya 1,8. 2 juta. 2 juta kalau nggak salah untuk 100%-nya, 1,6 untuk 80%-nya. Ya, bedanya berapa ratus aja. Kalau profesi apoteker itu setara S1 atau S2 ya. Kalau nggak salah setara dengan S1 3B atau 3A dia tuh masih kalau nggak salah golongannya teman-teman. Beda-beda Kak, jadi tiap instansi punya peraturan masing-masing kayak gitu. Ya nanti akan aku share materinya, teman-teman ditunggu aja ya. Oke teman-teman udah aku kirim linknya. Silakan kerjakan kuisnya terlebih dahulu. Nanti akan aku bagikan link kuisnya di Telegram. Bentar. Iya, nanti linknya aku kirim ke Telegram ya teman-teman. Kita udah mendekati waktu selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar CPNS atau tentang TWK? Boleh. Teman-teman kalau misalnya ada yang kurang dari aku, kasih tahu ya, biar aku bisa melakukan biar aku bisa lebih baik lagi di minggu depan gitu. Nah, mari kerjakan pretestnya. Mana Mbak belum dikirim post testnya? Iya di Linknya? Telegram belum. Di Zoom udah.
Oke. Tadi ya di tele aku sinkronin dulu sama handphone. Belum masuk soalnya. Oke teman-teman, link prosesnya udah aku bagiin. Selamat mengerjakan. Ini udah masuk udah selesai materi kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas udah ngeluangin waktunya. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan ketiga, dan semoga juga aku lebih baik lagi dalam memberikan materi, dan semoga kita juga lebih sering berkomunikasi. Good luck untuk tes di tahun ini. Semoga semua yang berikhtiar ikut jalur sahabat CPNS ini bisa masuk di PNS di instansi yang diinginkan masing-masing. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan malam ini, kita berdoa mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum.